Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu Masluha. Pada kesempatan kali ini akan membahas kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang sesat, kecuali yang telah kuberi petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya kutunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang lapar, kecuali yang telah kuberi makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya kuberi makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya kuberi kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya ku ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak mungkin dapat menimpakan kecelakaan kepadaku, dan tidak juga engkau dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini dari golongan manusia, dan dari golongan jin di antara kalian, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkini dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian, semuanya jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang yang terdahulu dan orang-orang terkini dari golongan manusia dan dari golongan jin di antara kalian, semua berada di satu tempat untuk meminta kepadaku, dan aku penuhi permintaan setiap orang, hal itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaanku sedikit pun juga, kecuali bagai sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatanmu, aku catat semuanya untukmu, kemudian aku beri balasan untuk kalian. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah menyalahkan kecuali diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bagaimana keyakinan kita kepada Allah dan bagaimana sesungguhnya iman kita kepada Allah. Ketika kita terkena musibah, ketika kita mendapat kebahagiaan, ketika kita mendapat hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menerima kita kapanpun kita datang kepada Allah, apalagi kita istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan hadis ini hadis yang memotivasi kita akan kebenaran janji Allah, karena hadis ini memang hadis qudsi, yaitu maknanya dari Allah, kata-katanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sangat kuat karena ini selain Al-Quran ada hadis qudsi, yaitu yang hadis maknanya dari Allah, kata-katanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut hadis qudsi. Dan dengan kita mempraktekkan apa yang tadi telah disebutkan, bahwa jangan sampai kita berbuat zolim, karena kezoliman itu sangat tidak disukai oleh Allah. Dan siapa yang zolim kepada diri sendiri ataupun orang lain, maka akan Allah berikan peringatan, bukan azab, karena kalau azab itu di akhirat. Kalau peringatan di dunia, artinya ini pun bentuk kasih sayang Allah kepada kita ketika kita diingatkan oleh Allah, diingatkan untuk kembali kepada Allah, untuk ketika lelah mengadu kepada Allah, ketika sedih mengadu kepada Allah, dan begitupun ketika bahagia tidak merasa bahwa itu hasil kita semata, perjuangan kita semata, tetapi sebenarnya semua yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, sesungguhnya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujilah Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, dan jangan pernah merasa bahwa itu semata-mata hasil perjuangan kita, hasil kekuatan kita, hasil kebaikan kita, ataupun bahkan kekayaan kita. Karena dalam bertakwa pun kita harus meminta kepada Allah agar dilimpahkan ketakwaan, dilimpahkan keimanan, dilimpahkan keistiqomahan. Wallahu a'lam.